Ya, bismillah. Seperti biasa, slide akan cepat sliding. Tutor mana? Masuk tutornya. Sudah semua? Istriana belum ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Artinya apa? Apa tujuan menyebut nama Allah? Bismillah. Bismillah. Maksud tadabbur. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Melihat. Berarti antum ngapain? Tadabbar, dilihat lagi, dihayati lagi. Tidak sekedar melewati seperti kilat yang cepat. Dia ada proses penghayatan yang berkali-kali. Diulang lagi, dicoba lagi, dihayati lagi. Tikrarun nazar wa at-ta'ammulu fil ayat. Itu bahasa Arabnya. Sekarang tujuan. Apa maksud tadabbur? Silakan jawab. Siapa yang jawab? Apa maksud tadabbur? Angkat tangan. 6. Bahasa Arabnya? Fil ayat. Tikrarun nazari wa ta'ammul fil ayat. Masya Allah. Bener gak? Oh bener. Tujuan tadabbur. Sama-sama kita baca. 1. Menghayati apa yang Allah inginkan dari diri kita. Ini ada ayat. Ma muradullahu minna. Allah turunkan ini buat saya. Apa yang Allah inginkan dari saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang Allah inginkan dari saya? Banyak. Memuji Allah. Berterima kasih atas segala pemberian Allah. Pengurusan Allah atas urusan kita. Kathir. Dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Allah inginkan dari saya. Dengan Allah turunkan itu. Kira-kira apa? Banyak. Memohon pertolongan hanya kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Memulai segala sesuatu dengan nama Allah. Dengan bismillah. Bergantung hanya kepada Allah. Banyak dari bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa yang Allah inginkan dari kita. Sampai 2 kali Ar-Rahmanir-Rahim. Banyak. Supaya kita berkasih sayang sesama makhluk. Supaya kita meyakini Allah tuh sayang banget sama kita. Ente gak yakin Allah cinta sama ente. Kalau sama temen gak apa-apa, ragu cintanya. Sama suami istri boleh ragu cintanya. Kalau sama Allah gak boleh. Istilahnya gak ada kan? Alhamdulillah. harus yakin. Kalau sama Allah harus yakin. Allah Rahim kepada antum sampai 2 kali. Allah cinta sama antum, sayang sama antum, cinta sayang sama antum 2 kali. Cuman antumnya aja nggak merasa disayangi dan cintai dan dikasih. Kasihan antum. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim maratain. Ya saya Syekh. Maka wajar kalau sahabat itu tidak pernah meminta-minta kepada manusia. Ya, wajar kalau Abu Hurairah lapar gak minta-minta, dia terus berdoa sambil ikhtiarnya baca ayat. Ya, wajar. Tadi Anda baca ayat antum enggak paham tuh Anda. Enggak. Menghayati apa yang Allah inginkan dari diri kita pada ayat. Sudah ya? Ini ada ayat
apa yang Allah inginkan dari kita. Mau apa? Oke, paham, anak kita paham. Yang kedua, memetik pelajaran dan hikmah dari ayat. Dah, dua doang. Baik, kita lanjutkan. Apa kaidah tadabbur? Baik, kita lanjutkan. Apa tujuan tadabbur? Silakan. Udah ditulis, udah pada tahu. Menghayati. Oke. Ulang-ulang ya. Menghayati terus lagi. Apa tujuannya? Menghayati apa yang Ya, betul. Dah, lanjut. Kaidah. Kaidahnya satu, silakan. mengambil pelajaran apa yang ayat. Ya, ngambil pelajaran. Yang terkait ya. Jangan jauh-jauh. Yang ambilnya yang terkait, fokus di ruang lingkup. Jangan out of the box. Out of the box ya. Boleh, insya Allah keluar-keluarnya nggak akan sesat, nggak insya Allah. Cuman kalau masih di dalam lebih efektif, lebih bagus. Kalau ngambilnya masih dalam ruang lingkup ayat. Untuk antum bisa dalam ruang lingkup ayat, ini tambahan catatan, antum harus pegang kata-katanya. Arti per itu dipegang. Arti per kata atau arti per frasa. Biar nggak keluar dari konteksnya. Paham? Lanjut, nomor 2. Apa itu? Ya. Pelajaran yang diambil lebih fokus kepada pelajaran iman. Pelajaran yang menambah iman. Karena sekarang ada pelajaran saintifik, i'jaz ilmi. Tidak apa-apa mengambil saintifik dari ayat, tapi tujuannya untuk menambah imanan. Yang ketiga, menggunakan pola tanya jawab yang contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Anak tanya ya, berapa nama Allah di ayat tersebut? 3. Nama yang asli, yang hanya milik Allah. Nama yang sifat. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, nama Allah ada berapa? Baik, itu pertanyaan kedua. 99. Di ayat Bismillah ada berapa? Nama dan sifat tadi. Nama dan sifat Allah ada berapa? Seluruhnya Asma'ullah wa sifatuhu 90. Di Bismillah ada berapa? 2. Asma'ullah wa sifatuhu berapa? 2. Totalnya 90. 100 sama Allah. Benar kan? Allah itu sendiri. Nama Allah dan sifat Allah ada 90. Nama dan sifat 99. Nama saja 1. Paham? Nama saja yang Allah itu mencakup semua sifat. Tapi kalau Ar-Rahman spesial sifatnya Rahman. Al-Malik sifatnya Malik. Malik sifatnya Malik. Jabbar sifatnya. Paham? Berapa sifat Allah dan nama dan sifat? Anda sebut nama dan sifat Allah berapa? Bukan. Asma'ullah al-husna. Asma'ul husna. Susah banget. Ayo. Asma'ullah al-husna berapa? Asma'ullah al-husna 99. Di Bismillah ada berapa? 2, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekarang ana mau pertanyaan tadabbur. Limana? Kenapa Allah mulai dengan 2 nama itu? Kenapa tidak Allah mulai dengan nama Bismillahirrahmanirrahim Jabbar? Boleh kan? Allah boleh mulai dengan apapun kehendak Allah. Atau Allah mulai
Bismillahil azizil muntaqim. Wah, muntaqim itu yang pembalas dendam. Atau Bismillahisyadidil iqab. Wah, antum takut langsung. Kenapa Ar-Rahmanir Rahim? Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan Allahu Akbar. Cuma antumnya nggak tahu diri disayangi Allah. Allah Rahim ya Syekh. Allah Rahim, Rahman. Jangan pernah putus asa sama Allah. Terus anda tanya lagi pertanyaan ketiga. Kenapa harus Rahman, Rahim? Kenapa enggak Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrabbilalamin? Kenapa udah Rahman tambah Rahim? Hah? Ayo. karena Rahman sifat sayangnya yang paling besar. Untuk menekankan kasih sayang, antumnya ya nggak tahu disayangin sama Allah ya. Allah ingin clear dua-duanya Rahman Rahim. Terus kenapa diulang lagi? Ar-Rahmanir Rahim di ayat ke-3. Kenapa? Wah, untuk menekankan lagi karena banyak manusia yang nggak sadar disayangi oleh Allah Azza. Nah ini namanya pertanyaan tadabbur. Pertanyaan yang membuat orang faham terhadap ayat. Paham? Apa? Hah? Karena dalam ilman waruhan WRZ Ah. ada pengulangan-pengulangan. Ada pengulangan-pengulangan. Iya, boleh. Boleh. Anda nggak ngerti itu. Ya, Masya Allah. Baik, sudah ya. Jadi menggunakan pertanyaan jawab yang mudah. Nanti lama-lama terbiasa. Bismillah. Alat tadabbur. Kita baca ayatnya 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Artinya 1 2 3. Berarti orang yang tadabbur Al-Quran hatinya terbuka. Semoga Allah lapangkan dada kita, Allah buka hati kita. Allahumma amin. Catatan 1 2 3. Ya. Apabila hati bergetar atau tersentuh, tadi pagi antum sudah belajar apa tadi? Ayat menyentuh hati. Apabila hati antum sudah tersentuh dengan sebuah ayat, sudah bergetar, sudah ada strumnya, ada yang strumnya sampai meneteskan air mata, ada yang strumnya sedikit, maka sudah dianggap tadabbur. Berarti antum faham maknanya. Berarti antum sudah faham maknanya, sudah pindah masuk ke tingkat merenungi, menghayati, merasakan. Seperti Pak Adnan sampaikan, dengan tadarus kita akan pindah dari rasio menuju rasa. Di dalam ilmu sekolah banyaknya pakai rasio, nilai lagi, ujian. Rasanya tidak terbangun. Nah, dengan antum bertadabbur nanti akan terbangun rasa. Jadi ketika antum sudah menghayati, merasakan, maka itu sudah dianggap tadabbur. Dari sini alat tadabbur itu ketahuan. Apa itu alatnya? Al-qalb. Maka yang pertama harus terisi ketika kita baca Al-Quran, al-qalb. Yaitu di situ ada iman. Di situ ada penambahan keyakinan, ada perubahan cara berpikir, perubahan keyakinan. Itu kuncinya. Tidak sekedar dapat ijazah S1, S2, S3 dibilang tafsir. Bukan itu. Tidak pernah Nabi nyuruh belajar tafsir sampai S3, nggak ada.
Ya. Yang ada Allah nyuruh tadaburin. Nih ya. Ini Anda mau cerita. Iklan. Ini Ustaz Agus, antum S1 di mana? S2 di mana? Dengerin yang kenceng. S1 di mana? S1 di Libya, Masya Allah. S2 di mana? Arab Saudi. Masya Allah. Bisa bahasa Arab nggak? Ya. Kolil. Di beliau S1 di Libya. Masya Allah. Semoga Allah berkahkan ilmu antum. Antum di Libya berapa tahun? 4 tahun. Masya Allah. Di Libya 4 tahun. Ustaz Abdul Ghafur. Ustaz Abdul Ghafur yang buat acara juga bahasa Arab. Masya Allah. Yang ikhwan-ikhwan jago bahasa Arab. Ntar dulu, belum selesai. Tapi yang ibu-ibu, tuh istri Ana, Ustazah Ika, Ustazah Mega, Ustazah Wardah, coba kita tanya. Ustazah Ika belajar apa dulu? S1-nya di mana? Di Madinah. Di Madinah. Madinah Depok. Jurusan apa? Beliau psikologi pendidikan. Tapi bisa mentadaburi, bisa belajar Quran. Kalau Ustazah Mega apa? Hukum pidana Islam. Masya Allah. Kalau Ustazah Wardah apa? Masya Allah, manajer. Ya, memang akhwat-akhwat ini semua dari umum. Kalau istri Anda apa itu? Dokter apa Bu? Dokter pribadi. Dia dokter spesialis syaraf. Ya, alhamdulillah. Jadi, tar dulu, Pak Anan. Wah, tahu nggak Pak Anan apa nih? Insinyur dan pengusaha. Alhamdulillah. Kalau Mas Ali sama. Ilmu komunikasi. Jadi tadabbur itu tidak hanya untuk orang-orang yang lulusan seperti Ustadz Agus. Bisa juga buat yang lain. Jadi kalau tadabbur itu gampang. Antum nggak baca tafsir juga bisa tadabbur sebenarnya. Sebenarnya tanpa baca tafsir bisa. Nanti kita praktek. Terus ngapain kemarin repot-repot buka buku Yasar? Ngapain kemarin repot-repot buku Yasar? Ada yang bisa jelasin nggak? Agar tidak keluar dari konteks. Satu, betul. Apalagi biar tadi teks kalimatnya tuh jelas kemana sih arahnya. Dah, 2. Biar lebih luas. Biar lebih luas. Terus apa lagi? Untuk biar tadaburnya lebih mudah, lebih dalam. Mumtaz. Apa lagi? Memahami step-stepnya, kata dulu, perfrasa dulu, gitu. Betul. Jadi itu fungsinya belajar T yang ketiga. Tanpa itu kita bisa tadabur. Lihat nanti. Ya. Nanti anak nggak akan bacain tafsir. Kita langsung tadabur ayat yang tadi. Oke? Jangan ada yang buka tafsir. Semua cukup baca terjemah. Kita buktikan. Ini sudah dilakukan oleh markaz Mekah. Di Mekah ada penelitian saat yang terbaru, penelitian kajian Al-Quran tanpa melihat referensi tafsir. Semua adalah hasil dari si penulis, kemudian terakhir baru penulis membaca tafsir menambahkan apa yang ada di tafsir yang belum dia keluarkan. Paham? Sekarang udah gitu. Sekarang sudah seperti itu. Tafsir menjadi nomor sekian. Sekarang langsung masuk tadabbur, semua mengungkapkan, menumpahkan rasanya di situ. Fahim? Oke, tapi ada kuncinya. Numpahinnya, caranya ada kuncinya. Nanti kita pelajari. Baik, jadi tadabbur itu simple. Faham artinya, hati merasakan. Sudah dianggap? Dah, bismillah. Langkahnya, kita baca sama-sama. Ini langkah mengajar tadabbur. 1, 2, 3. 1. Ya, jadi pertanyaannya bukan pertanyaan yang menjatuhkan atau yang tidak bisa dijawab. Contoh, yang gampang-gampang kayak tadi ada contohkan, ya, gampang, yang gampang-gampang. Jadi untuk menyentuh hati, kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan, ngasih pertanyaan yang gurunya bisa jawab. Jangan antum gak bisa jawab. Kemudian yang ketiga, mengajak peserta untuk memetik dan mengambil pelajaran. Seperti tadi, ana tanya ke antum, berapa nama Asmaul Husna? Kenapa Allah mendahulukan yang 2, Ar-Rahman Rahim?
Ana tanya antum, ana ajak antum jawab. Jadi bikin pertanyaannya itu yang antum pastikan peserta antum akan menjawabnya dengan rasa, dengan pemahaman. Jangan kasih pertanyaan kayak mau tes kenaikan kelas. Nanti nggak ada yang mau tadabbur nanti. Baik, lanjut. Kunci ada dua. Kita masuk kunci. Ada kunci imaniyah, ada kunci ilmiah. Sudah? Kunci ada dua, yaitu satu. Apa kunci imaniyah? Dari sisi iman. Apa kunci ilmiah? Ilmu. Kita lihat lagi. Kunci iman. Ada 7 kunci. Yang pertama, kita baca. Mengenal. Ketiga. 4. 5. 6. 7. Masih ada kunci-kunci umum lainnya, tapi kurang lebih 7 inilah yang banyak di dalam Al-Quran. Kalau kita baca Quran, mata kita lihat ayat. Tadi tadabbur tadi apa maksud tadabbur? Menghayati, berulang-ulang, lihat ayat berkali-kali dari sisi yang ada di sini, dari sisi ini. Kita coba praktekkan. Kita buka surat yang jumlahnya 3 kali 12 tambah 1. Nomor berapa tadi? 37. Ayatnya berapa tambah berapa tadi? 50 tambah 50. Kita akan coba praktekkan kunci-kunci ini. Ini kita praktekkan belum baca tafsir. Ya. Semoga Allah mudahkan. Allah berfirman, "Walaqad yassarna." Aku bersumpah telah aku mudahkan. Al-Qur'an telah aku mudahkan, kata Allah. Bismillah. Allahumma yassir. Kita mulai. Tutor, Anda minta masuk ke tempatnya, kecuali Ustadz Agus, karena mau berarti tinggal istri Ana, masuk. Hari ini, bismillah, kita akan praktek tadabbur tanpa atau sebelum melihat tafsir. Jika dibutuhkan nanti Ana kasih sebagian informasi tafsir, tapi basicnya kita langsung. Caranya, setiap kelompok dipandu oleh tutornya untuk mentadabburi per ayat dengan kunci-kunci ini. Ana akan contohkan ayat pertama. Kita baca sama-sama ayat pertama. Langsung saja ke ayatnya. 1, 2, 3. Rabbi habli minas salihin. Dah. Artinya jelas. Artinya Rabbi, ya Allah Tuhanku, habli, berikan kepadaku, mina, dari as-salihin, berilah aku keturunan dari orang-orang yang saleh. Maksudnya minta agar diberikan anak yang Sekarang kita lihat dari kunci pertama. Di sini kunci pertama adalah mengenal sifat atau kekuasaan Allah. Adakah kekuasaan Allah di ayat ini? Apa kekuasaan Allah di ayat ini? Allah Maha mengabulkan doa. Allahu Akbar. Makanya berdoalah ke Allah, karena cuman Allah yang mampu mengabulkan doa, gitu. Ada lagi, cepat. Sifat Allah di sini. Oke, apa itu Rabb? Allah lah yang menciptakan. Maka cocok jika Nabi Ibrahim menggunakan kata Rabb.
Rabb itu yang menciptakan. Apa kemarin yang ayat 3? Ayat 2 ya? Alhamdulillah. Pencipta, terus pengatur, terus pemilik, membimbing yang mengurus. Maka cocok kalau kata-katanya dengan ya Rabb. Bahwa Allah yang maha mencipta, mengatur, tolong berikan aku satu ciptaan yang saleh. Baik, apalagi? Kenali Allah dari sini. Allah maha mengabulkan doa. Allah maha menciptakan manusia, Rabb. Maka kita minta kepada yang menciptakannya. Kemudian habli, naam. Naam, Allah maha memberi. Allah akan memberi jika kita meminta. Masya Allah, banyak sekali. Terus lagi kelompok sana, Ustazah Hanifah, ada nggak? Kenali Allah, Rabbi habli minas salihin. Salihin, ayo. Minas salihin. Kenali Allah dari kata-kata ini. Minas salihin. Konteksnya lagi minta anak yang saleh. Nah, silakan. Oke, Mumtaz. Kenapa enggak mengetahui diganti yang menjadikan? Sesungguhnya yang membuat seseorang itu saleh hanya Allah. Maka wajar jika permintaan itu diajukan kepada Allah. Rabbi habli minas salihin. Dah. Baik. Sudah? Itu contoh kalau kita mengenal Allah. Sekarang kita pakai kunci kedua. Masih ayat yang sama. Rabbi habli minas salihin. Kita lihat ada sosok di situ. Ada sosok baik atau sosok buruk di situ? Baik. Nggak ada buruknya di sini. Ini lagi cerita Nabi Ibrahim. Kecuali Nabi Ibrahim lagi sama Namrud, baru ada dua sosok. Yang satu sosok baik siapa? Sosok buruk siapa? Ini karena nggak ada, berarti Nabi Ibrahim. Kita lihat di sini. Ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, Nabi Ibrahim sedang apa di sini? Berdoa. Berarti apa hal baik yang dilakukan oleh orang soleh di sini? Berdoa. Berarti berarti salah satu kebiasaan orang soleh Ibrahim adalah berdoa kepada Allah. Nah, ada sosok di sini, sosoknya Ibrahim. Ngapain dia berdoa? Oh, orang soleh itu banyak berdoa daripada berusaha. Benar sih, banyak berdoa daripada berusaha. Benar itu. Itu kaidah Quran. Banyak yang nggak setuju? Itu kaidah Quran. Ya, kaidah Quran banyak berdoa daripada berusaha. Kaidah sekuler banyak usaha, nggak usah pakai doa. Quran, kaidah Quran banyak doa. Iya, banyak yang bilang sama anak doa terus, Ustaz, kerja keras dong. Dia menyangka rizki Allah hanya harus kerja keras. Padahal rizki Allah nggak harus kerja keras juga datang. Cuman salah sendiri. Barang siapa yang mengatakan rizki Allah didapat dengan usahanya, maka ketika dia tidak usaha, dia tidak akan dikasih rizki sama Allah. Barang siapa yang menganggap rizki Allah datang dari pintu yang luas, maka akan datang dari pintu yang luas, walaupun dengan usaha yang ringan. Salah sendiri. Cara berpikirnya salah. Luruskan cara berpikirnya. Innallah, kata Allah apa? Innallaha wasi'. Apa wasi'? Maha luas. Rizki bisa datang dalam bentuk yang berbagai macam. Rizki bisa datang dari arah yang tidak diduga-duga. Cuman kitanya yang menyempitkan. Kalau rizki Allah cuman hanya dari tenaga yang kita keluarkan. Ente, khotoknya di ente. Akhirnya kagak kerja, pensiunan, stres. Karena dia menganggap rizki Allah dari tempat kerjanya dia. Nauzubillah min dzalik. Kata Nabi, la tudayyiqu wasi'an. Jangan kau sempitkan Allah yang maha luas. Salah sendiri enggak tadabbur. Ya. Lanjut. Apa sih tadi? Sosok.
Nomor 2 hari akhir. Hari akhir nggak ada, lewat sosok. Baik, sosok di sini siapa tadi namanya? Ibrahim. Kebiasaan orang soleh apa? Berdoa. Sekarang kita lihat permintaan orang soleh. Apa permintaannya? Minta orang soleh adalah yang baik-baik, jadi keturunan yang soleh. Coba cari permintaan orang soleh di Quran yang minta dunia. Ada satu. Siapa itu? Enggak. Orang soleh nabi-nabi. Yang mintanya tentang keduniaan cuma satu. Yaitu Sulaiman alaihissalam. Sulaiman alaihissalam. Tapi antum tahu nggak? Minta kerajaan itu untuk apa, tahu nggak? Antum harus tahu. Nabi Sulaiman minta kerajaan untuk apa? Lihat ayat sebelumnya. Kapan-kapan kita tadabburi, ya. Beliau minta kerajaan itu di atasnya ada ayat yang menarik. Kenapa? Nggak kayak kita. Ya Allah, minta dunia. Mau ngapain ente minta dunia? Dikasih langsung, wah, kagok. Nah, orang soleh permintaannya yang baik-baik. Di antara permintaan yang baik adalah tentang keturunan yang soleh. Dah, itu sosok. Baik, sekarang kalau kita lihat dari Allah Azza wa Jalla, Allah menurunkan ayat ini untuk siapa? Di sini ada sosok juga, sosok yang menerima Al-Quran, yaitu Nabi dan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengajarkan siapa di sini dengan ayat ini? Enggak, Ibrahim ini udah selesai. Nabi Muhammad. Allah mengajarkan Nabi Muhammad dengan apa? Dengan kisah. Ini juga bisa diambil pelajaran. Tapi ayat pelajaran dari pertama itu, bahwa Allah dalam mengajarkan menggunakan kisah. Begitu. Menggunakan kisah. Allah mengajarkan kepada Nabi dengan menggunakan kisah. Rabbi habli minas shalihin. Baik, sosok sudah. Habis sosok apa? Sifat. Sifat baik apa? Sifat baik ada di sini. Sifat buruk ada? Sifat buruk enggak? Sifat baik apa di sini? Sifat baik. Sosoknya siapa sosoknya? Ibrahim. Perbuatannya apa? Doa. Ada sifat. Orang berdoa itu pasti ada sifat di situ. Ada sifat apa di situ? Berharap hanya kepada Allah. Terus merendahkan diri di hadapan Allah. Nah itu. Berarti Ibrahim orang yang saleh. Beliau memiliki sifat pengharapan tinggi hanya kepada Allah dengan berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin. Gitu ya. Dah. Ayat 1 selesai. Giliran ayat yang lain, tugas antum. Tugas antum berkelompok. Kalau bisa semuanya cukup sampai ayat 105. 106 deh. Oh, ini 105, 106. 107 deh. 107. Ini cukup nggak waktunya ya? Jangan. Per kelompok jangan satu ayat. Satu orang satu ayat. Bisa set? Satu orang satu ayat. Pokoknya satu orang satu ayat. Bisa? Taqabbalallah, bismillah. Waktunya habis ya? Jam 9.15. Ini tentang apa ini? Tazkiyah. Ada tazkiyah. Oh. Jam 9.15 harus selesai. Terus apa lagi? Jam 9.15 sampai jam 45 presentasi materi semuanya. Terus apa lagi? Terus itu coffee break 15 menit. Ya udah. 15 menit. Cepetan. Udah gampang, tazkiyahnya gampang. 15 menit. Sama tazkiyah kali ya. Nantilah tazkiyahnya nantilah. Udah. Waktu hanya 10 menit. Satu orang satu ayat. Sampai jam angka 11 saat ya. Ya. Ayo silakan. Ya. 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 Baik.
Satu orang satu ayat ya. Ya. Biar cepet. Langsung setoran, antum cari sendiri, ngerti gak? Oh, enggak bersama-sama. Gak usah. Wakat, karena waktunya sempit. Sebentar, ini kan waktunya sempit. Satu orang satu ayat. Yang satu ayat pertama siapa? Nih. Langsung, ibu langsung ke sini. Habis itu udah satu-satu. Yang lain nyari hikmah yang lain, nyari ayat yang lain. Atau yang udah siap duluan langsung setoran. Langsung ustazah. Ambil sifat Allah atau sosok atau sifat baik, silakan. Sebentar, sudah dibagi. Kalau bisa satu ayat satu. Siapa yang sudah siap setoran ke sini. Yang lain cari, ngerti? Yang lain cari, lihat di ayat itu ada kekuasaan Allah atau tidak? Ada sosoknya siapa di situ? Di sosok itu ada sifat apa yang di situ, sifat baiknya apa? Cari, keluarkan. Paham? Yang sudah siap langsung lapor ke ustazah. Silakan. Oh, ini mau langsung sekalian? Dibimbing. Satu ayat dibimbing semuanya. Ya udah. Atau mau dibimbing satu-satu bareng-bareng? Ya udah boleh. Ya udah boleh. Silakan. Iya, lihat dari poin-poin ini. Ada perintah enggak? Ada. Ustaz yang susah lah kalau ada sedekah. Itu nanti poinnya sama nanti. Itu poin penting. Atau dipandu bareng juga nggak apa-apa, Sat. Nah. Apa Pak? Ayo. Ini wabasarnau gitu di poin nomor 7. Kenapa mintanya soleh dikasihnya sabar? Sabar itu bagian dari soleh. Karena sabar inti kesolehan. Modal besar seseorang menjadi soleh sabar. Ibrahim 80 tahun kan? 80 tahun. Orang soleh bisa nggak sabar, tapi gampang marah, kayak aneh, gampang marah. Bisa. Tapi kalau orang sabar, orang soleh sabar, udah nomor satu, kuat. Jadi sabar itu Selalu nomor 1. selalu. Sabar itu kunci mudah menjadi orang soleh. Sabar itu. Sabri wassalam. Oke, jadi dia mintanya A, dikasihnya AB. Bukan B, dikasihnya AB. Itu menunjukkan apa? Sifat Allahnya apa? Rahman. Rahim. Saking baiknya Allah. Iya. Kalau yang minta orang soleh mintanya A, dikasihnya AB. Lanjut aja. Nah. Pak Adnan sama Syekh Ali. Ayo. Oh, lagi ngerjain. Nah, kalau ini boleh juga sih, ini dipandu boleh juga. Ustazah Mega, Afwan tadi, boleh yang mana yang enak? Mau dipandu juga boleh. Ustazah Wardah mau mandu? Kalau Ika mandu dia satu-satu. Ya silakan. Kabar gembira banyak banget, kabar syarna. Allah memberikan kabar gembira, Allah menjawab berdiskusi. Ini nih. Baca tuh. Ada bunga. Kira-kira kalau misalnya dari pernyataan seperti ini, Ustaz, udah ini langsung udah ya. 1 menit selesai. Ini mah besok jadi tutor, wajib. Anda wajibin. Jadi kita berkurang. Lama-lama anak nggak datang. Iya sebenarnya antum jadi tutor ya. Ntar Anda pilih. Udah semua? Udah selesai? Tapi antum lanjut aja Set, yang lain. Oh gitu. Lanjut lagi aja. Lanjut ayat selanjutnya. Ayat 102.
Ya nggak apa-apa. Boleh juga boleh juga kayak Ustazah Ika satu-satu, tapi antum pancing kayak anak tadi. Coba kenali Allah dari ayat ini, kenali sosoknya, kenali sifatnya. Boleh juga pandu boleh juga. Pandu boleh juga. Jadi sama-sama boleh juga. Silakan. Kemana ada sabar? Baik buruk ada nggak? Baik buruk, sosok baik buruk. Ada. Barakallahu fiik. Terima kasih. Karena waktu anak dikit lagi habis, jadi selesai sampai sini. Sudah belum? Sedikit lagi. Baik. Sedikit lagi ya, silakan. Tamam. Ada konsentrasi. Alhamdulillah ni'mah Quran. Ya. Yang lain udah pada ngerti ya. Lagi Anda lanjutin. Udah. Lanjutin. Jabin.
Waktunya. Ini waktunya. Setelah ini ada praktek. Dah. Ya salam. Akfi ya khina. Bisa sampai sore ini. Barakallahu fiik. Sebentar. Sekarang tadaburnya pindah ke sini. Pasti antum sudah dapat banyak ya. Antum bisa ceritakan ini ke anak-anak di rumah. Ceritakan satu persatu dengan ayatnya, suruh baca artinya, perkataan, nak kalau ini gimana. Ajak obrol tapi temanya adalah Quran. Itu sesi tadabbur tuh sesi paling penting. Sesi tadabbur tuh sesi paling penting. Setelah tadabbur otomatis tazkiyahnya mudah. Faham? Kalau sudah tadabbur tazkiyahnya akan mudah. Dia tadabbur itu membuka pintu tazkiyah. Oh begini, ya udah nanti saya begini. Faham? Kalau mau dikuatkan suruh dia nyebut. Ya udah setelah ini apa yang mau kamu lakukan? Itu silakan sebut. Tapi tidak disebut pun ketika dia sudah faham, itu sudah terbuka pintu bahwa dia akan mentazkiyah dirinya setelah ini. Faham ya? Maka bab tazkiyah itu akan mudah terbuka kalau tadabbur terbuka. Faham? Tapi kalau tadaburnya nggak kebuka, bagaimana mau tazkiyah? Dah, sekarang ana mau ajak antum tadabbur mana? Cepat. Bismillah. Ayat mana tadi? Bisa di-searchingin ke ayat ini enggak? Cariin Quran web, Quran web. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Apa artinya? Berikan anak yang sabar. Secara cepat, ana mau tadabbur sama antum. Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim minta apa? Anak yang saleh. Allah menjawab, fabasyarnahu bighulamin halim. Dikasih anak yang ini jadi pertanyaan. Kenapa mintanya soleh dikasihnya sabar? Apa jawabannya? Ada yang dijawab tadi Zat? Karena mau disembelih. Aduh kasihan banget. Ntar kalau antum punya anak sabar, anak antum suruh sembelih. Kenapa? Pertanyaan pertama. Ini adalah pemberian lebih baik dari permintaan atau sama? Itu dulu. Dari mana antum tahu lebih baik? Ya. Pertama kita tahu bahwa Allah Maha Pengasih Maha. Ini adalah contoh betapa baiknya Allah. Mintanya satu, dikasihnya lebih. Dan banyak dalam Al-Quran cerita ini. Mintanya ini, dikasihnya lebih. Banyak sih. Antum juga gitu. Cuman antumnya aja nggak tahu diri. Oke, tahan dulu. Waktunya tinggal dikit. Jadi mintanya saleh, dikasihnya adalah halim. Halim sabar. Sabar itu adalah kunci kesalehan yang maksimal. Kunci ketaatan yang paling tinggi menjadi anak yang taat, orang yang taat as-sabr. Makanya orang yang soleh masih emosional, soleh masih suka marah-marah, solehnya masih soleh setengah. Soleh tidak sabar. Tapi apabila dia sabar, as-sabr menjadi modal besar untuk kesolehan. Maka dikasih intinya oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, langsung. Falamma balagha ma'ahu sa'yah. Ketika tumbuh besar. Siapa yang tumbuh besar? Bisa berusaha bersama Ibrahim. Baik, ada kata ma'ahu, bersama. Bersama. Sebaiknya berarti seorang anak itu bersama siapa? Bersama ayahnya. Tapi lihat dulu sosoknya. Ayahnya siapa dulu nih? Berarti bersama ayahnya jika ayahnya soleh. Kalau ayah tukang judi ya jangan sama ayahnya. Ya. Sekarang kalau ayahnya nggak soleh, gantinya siapa? Gurunya yang soleh. Harus ada kebersamaan anak dengan orang yang soleh. Oke? Ma'ahus saya. Terus apa lagi? Qala ya bunay, inni ara fil manami anni azbahuk. Baik, di sini siapa sosoknya? Berkatalah Ibrahim, saya wahai anakku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Siapa itu?
Enggak yang berkata saya bermimpi bahwa siapa itu? Ibrahim. Baik. Ibrahim bermimpi. Mimpi itu kapan dilihatnya? Lagi tidur apa lagi bangun? Bertemu dengan Jibril atau tidak? Lagi sedang bertemu Jibril atau tidak? Tapi sedang tidur. Wahyu. Tidurnya Nabi adalah wahyu. Baik. Ibrahim bukan tidur. Mimpinya Nabi adalah wahyu. Tidak datang Jibril. Cara Allah memerintahkan bukan dengan datangnya Jibril, tapi dengan apa hikmahnya? Biasanya wahyu itu turun dari Jibril. Bisa juga datang dari mimpi. Kenapa wahyu yang ini dari mimpi? Apa hikmahnya? Kenapa enggak Jibril aja? Ibrahim sembelih Ismail. Nah loh. Kenapa? Ya coba, kenapa? Kenapa harus dari mimpi? 6. Itu jawabannya. Ada yang lagi bisa jawaban? Ini psikologi nih. Ini untuk ketenangan siapa? Ibrahim. Antum bayangin kalau Jibril Ibrahim nggak ada wahyu yang lain apa? Nggak, kalau mimpi itu masih direnungin sih, masih dirasa. Ya, kalau mimpi itu masih bisa dicerna. Tapi kalau langsung Jibril, iya, walah, sahab sih. Ini perintah yang mimpi aja berat sih, apalagi langsung Jibril. Ini menunjukkan, ini banyak sekali nih, menunjukkan Allah caranya sangat bijaksana. Banyak sekali di sini. Dah, pokoknya ini nggak selesai kalau ambil pelajaran jadi buku ini. Oke, lanjut lagi. Setelah itu, mimpi Nabi Ibrahim itu bisa menyembunyikan mimpi itu. Bisa saja, karena bukan Jibril langsung datang. Tapi beliau tidak menyembunyikan. Ada sifat apa di sini? Amanah. Padahal nggak ada yang ngelihat. Kenapa nggak sembunyiin aja? Uang kurban sembunyiin nggak ada yang ngelihat. Ini uang kas sembunyiin aja nggak ada yang ngelihat. Ini namanya sifat apa? Amanah. Atau nanti di akhir ada tuh, di akhir. Kadzalika najzil muhsin. Ini sifat ihsan. Apa ihsan? Ihsan ada 2. Ihsan kepada makhluk berbuat baik. Kepada manusia ihsan itu berbuat baik. Ihsan kepada Allah merasa diawasi oleh Allah. Wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik, ihsan. Muhsinin mana? Itu ayat berapa? Coba ayat berapa? Inna kadzalika najzil muhsinin. Hah? Itu muhsinin. Artinya coba, dan demikianlah. Orang-orang yang berbuat baik. Lihat, seperti ini memang kadang perlu tafsir. Muhsinin artinya apa? Muhsinin berbuat baik. Apa kebaikan Ibrahim di situ? Orang mau nyembelih anak. Ihsannya ihsan kepada makhluk apa kepada Allah di sini? Ada muhsinin kepada Allah nomor 1. Jadi beliau berihsan kepada Allah dengan apa tadi? Merasa diawasi Allah, maka amanah wahyu pun disampaikan oleh beliau, tidak disembunyikan. Qala ya bunai. Nanti bagaimana beliau berbicara dulu ke anaknya, ya bunai. Panjanglah kalau diceritakan hikmahnya. Dari kalimatnya ya bunai, inni ara fil manam anni azbahuk, terus sampai fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu. Ini semua ada hikmah di dalamnya yang kalau dibongkar dengan kunci tadi akan terbongkar banyak pelajaran di dalamnya. Udah baca tafsir belum? Iya, apalagi untuk baca tafsir, wah, makin banyak lagi dalamnya. Baik, lanjut. Qala ya abati, wahai ayahku. Qala ya abati if'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan. Ini juga ada di sini sesuatu yang hebat di sini. Anaknya siapa namanya? Ismail langsung berkata, lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Lihat, Ismail mengerti bahwa mimpi ayahnya adalah amanah, wahyu. Coba, bapaknya Ibrahim, anaknya Ismail. Ini anak sekolah di mana sampai dia ngerti bahwa itu perintah Allah?
Sekolah di SD mana ini? SDT yang mana ini? Anda masukin anak-anak dah. SDT Bunda Hajar. Kita bikin SDT Bunda Hajar ya. Berarti SDT Bunda Hajar dan SDT Ibrahim alaihissalam, pelajarannya apa di situ? Coba bayangkan tuh anak dikasih ilmu apa dari kecil? Tauhid. Hada qawi. Kuat sekali tauhidnya. Pertama, dia punya sifat manusiawi yang sangat kuat, yaitu yang sifat sabar. Itu modal pertamanya. Allah manusiawi, Allah tuh realistis. Dikasih dulu sifatnya sifat halim, baru tauhidnya masuk dari orang tuanya. Maka al-hilmu, kesabaran dan ilmu tauhid yang kuat tentang Allah, penyerahan diri kepada Allah, bersatu, jadilah Ismail. Kata Ismail, lakukan perintah Allah. Masya Allah. Artinya qawi Ismail. Ikhlas. Antum bayangin, disembelih dia mau. Bagaimana disuruh cuci piring? Gak usah dicuci. Beres dulu Pak. Gak usah disuruh Pak. Saya disembelih mau sih. Hah? Ana wallahil azim. Memang ini kelebihan hanya untuk alaihissalam. Allahumma rzuqna, berikan kami keturunan yang saleh, berikan kami sifat yang halim pada kami dan anak kami, Allah. Maafkan anak kalau anak enggak halim ya, manusia. Kalau anak halim kayak Ismail, anak di zaman Ismail lahirnya. Jadi kadang orang tuanya bukan Ibrahim juga. Tapi kita sebagai muslim harus berusaha untuk menahan nafsu, sabar, halim dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. Terus setelah itu falamma aslama. Maka Ibrahim, sosoknya di sini ada Ibrahim, ada Ismail. Oke, dua-duanya ada sifat keduanya, yaitu sama-sama berserah diri kepada Allah. Sifat berserah diri itu ada di tafsir nanti. Kita lihat di tafsir. Di situ ada kisah Nabi Ibrahim sudah siap sama anaknya, berangkatlah mereka ke tempat penyembelihan di Mina. Lewatlah tempat Mina yang pertama, diganggu oleh syaitan, dilemparlah dengan 7 batu. Masuk lagi tempat Mina kedua, ada syaitan diganggu. Ibrahim, anak satu-satunya, anaknya nurut sekali. Ini anak sudah lama ditunggu-tunggu, udah besar, sudah bisa dinikmati tenaganya. Ngapain ente sembelih? Kata siapa? Jadi orang yang suka ngajak, ngeganggu ketaatan setan. Ini ada hikmahnya, cuman ini ditafsir. Di ayatnya nggak ada itu, di kisah. Kalau antum ada orang mau sholat, ntar aja. Waduh, bahaya, bisa jadi setan. Aduh, mudah-mudahan anak nggak jadi kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ya, baik. Itu lanjut sampai akhirnya sampai ke tempatlah beliau. Sampai di tempat, tentu beliau sekarang ada di sini proses yang sulit. Proses beliau menceritakan kepada anaknya. Proses beliau ceritakan pada istrinya. Cuman nggak ada di situ. Tapi pasti beliau ceritakan pada istrinya. Proses anaknya mau berangkat. Proses perjalanan yang sangat panjang sampai 3 kali digoda setan. Semua lulus. Kira-kira sifat apa yang membuat Ibrahim bisa menempuh ujian yang berat itu? Sifat apa? Di ayat setelahnya, yaitu falamma aslama. Itu sifat berserah diri lillah. Itu yang gak akan bisa digoda oleh apapun. Kalau antum sudah lillah, mau dikasih apapun, dirayu apapun, ana gak perlu. Ana hanya ingin mengharapkan Allah Azza wa Jalla. Setan itu paling gak bisa menggoda orang yang tulus lillah. Kayak ana sering ajak teman-teman di markas, antum lillah. Kalau antum gak lillah, kita bisa goncang. Sama kayak peserta perang Uhud. Perang Uhud kalah gara-gara sebagian itu ada niat mau dapat. Jumlah peserta perang 700. Yang turun dari ghanimah itu nggak nyampe 100, paling 50-40. Berapa persen? 740%, 70% berapa orang? 10% kurang kan?
10% kurang itu yang turun yang ingin dunia, sampai gara-gara dia semua kaum muslimin habis. Sampai Nabi berdarah-darah. Anda sering bilang, tim MTI, antum ikhlaskan niat. Kalau antum gak ikhlaskan niat, bisa jadi gara-gara antum kita semua bubar, hancur. Antum sekolah juga gitu. Ikhlas niat. Antum mau bangun sekolah yang baik. Jangan gara-gara ada 1-2 yang gak ikhlas, rusak barisan. Nah, ini juga sama. Kalau tiba-tiba Ismail nggak ikhlas tengah jalan, jadi nggak? Nggak jadi juga. Kalau ibunya nggak ikhlas tengah jalan, jadi nggak? Tahu-tahu ibunya diganggu setan juga, dibisikin juga. Akhirnya dijemput suaminya. Ya nggak jadi deh ya, jangan ya. Tadi saya lupa ya. Nah lo repot lagi. Terus Ismail juga, ya kan saya bilang insya Allah doang kemarin. Insya Allah sabar. Maksud aneh, kenapa itu semua lulus? Karena aslama, penyerahan diri, ikhlas. Ana harap semua ikhlas lillah. Tolong antum belajar ikhlas. Karena penyerahan diri kepada Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, wa tallahu lil jabin. Silakan baca tafsir. Singkatnya ada 2 penafsiran. Satu, jabin tuh ini. Nih. Ini kanan, nih kiri, di atas alis nih. Ini sini. Ini tengah jidat, di atas alis jabin. Jabin, jidat. Paham? Ini semuanya jidat besar jidat dibagi 3. Jabin, jabhah. Jabin, jabhah. Semuanya jidat bagi 3, kanan, kiri, jabhah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa jabin di sini adalah satu sebelah kanan begini. Tapi nggak masuk karena ini bukan jabin. Ini bukan jabin, jabin ini. Yang lebih kuat pendapatnya adalah bahwa jabin itu ini, maka dua-duanya ke tanah. Dia tengkurap. Itu pendapat yang kuat. Silakan baca di tafsir. Oke? Kenapa tengkurap? Antum mana? Antum sembelih anak antum begini? Nggak bisa. Itu di tafsir itu nggak bisa sih. Jadi dia begini tengkurap. Apakah nanti sembelihnya di bawahnya ada lubang begini? Yang jelas jabin ke tanah. Jabin ke tanah. Mau 1 jabin atau 2 jabin ke tanah. 1 jabin pun ke tanah, tetap posisinya tidak seperti hewan kurban. Hewan kurban itu pipi yang ke tanah. Oke. Lepas dari cerita itu, Anda ingin sampaikan kalimat aslama. Apa aslama tadi? Setelah mereka berserah diri. Perserahan diri sudah dari awal. Tapi ketika dari awal masih diuji oleh Allah, diuji. Titik tingkat penyerahan diri bagi mereka adalah ketika watallahu lil jabin. Ketika Nabi Ibrahim sudah menundukkan anaknya, melihat ke tanah. Saat itu tinggal disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Allah turunkan malaikat manggil Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Telah selesai engkau menjalankan perintah mimpimu. Pertanyaan, tadabbur terakhir. Apa mimpinya? Menyembelih. Apa mimpinya? Ternyata Pelaksanaannya sudah disembelih belum? Belum. Tapi diterima enggak? Berarti Allah menerima amal. Terkadang belum sampai selesai. Tergantung apanya? Aslama. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh. Apa itu? Kalau ada pertemuan satu lagi kayak gini benar nggak ya? Dari perintah Allah yang seperti itu kemudian dilaksanakan oleh Oke. Boleh. Pasangin tazkiyah. Sudah. Kemudian Ayah berpengaruh pada tazkiyah anak. Boleh, boleh. Sangat berpengaruh, tapi betul, sangat berpengaruh. Kalau ayahnya baik, anaknya baik, betul. Terus dan kemudian proses tarbiyah itu dari berdoa meminta dari awal, itu, kemudian mungkin juga berdoa pas mau buat juga ya, dan kemudian
kemudian sampai menghasilkan anak yang benar-benar se-frame begitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sampai berserah diri seperti itu. Ah. Apa saja yang Ayahnya, ya, ya bagus, betul. Ada juga hikmah, anak yang soleh adalah anak yang membantu ketaatan orang tuanya. Orang tuanya mau umroh didorongin, itu kayak gitu contohnya. Orang tuanya disuruh nyembelih, ini Pak silakan, gitu. Kayak itu pelajaran dari Ismail. Ini kalau dibuka banyak, karena waktunya sudah selesai, ya. Waktu ana udah habis. Terakhir, tadi ana diminta Ustaz Amin. Terakhir setelah tadabbur, antum udah ngerti belum cara tadabbur? Udah ngerti cara tadabbur? Pakai apa tadi? Pakai sosok tuh penting. Antum melihat sosok tuh penting. Sosok itu bisa sosok soleh, bisa sosok buruk. Ketika sosok soleh pasti ada sifat baik. Ada sosok buruk berarti ada sifat, itu gampang ngeluarinnya. Itu penting sekali. Nomor berapa tuh? Sifat nomor, sosok nomor, kunci nomor 3 sosok, kunci nomor 4 sifat. Itu dua itu berkaitan. Hah? Enggak bisa. Ilmiah itu harus bisa bahasa Arab. Yang ilmiah itu kelasnya berat lah itu. Itu Ustaz Agus. Itu nanti ambil pelajarannya dari kenapa Allah memilih kata jabin. Kenapa enggak kata pipi? Itu berat itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata talla? Kenapa enggak kata asqata? Wah, itu udah. Itu bukan kita. Gini. Kunci ilmiah itu, kelemahan kunci ilmiah terkadang terlalu ilmu, terlalu balaghah, enggak masuk iman, cuman masuknya akal. Jadi ini saran dari Syekh Rabi'ah, pakai aja yang kunci ini. Bahkan bisa menghalangi, malah merasa hebat kan? Jadi mengandalkan ininya, daya pikirnya. Kalau ini enggak, ini antum ambil dari ada rasa di sini. Udah pakai ini aja. Sampai antum sudah kuat ininya, baru pakai kunci ilmiah. Nanti ada kelasnya namanya Diplom Hidayah Qur'aniyah. Boleh kalau mau itu. Ya. Tazkiyah terakhir. Oh, belum di-download. Udah intinya gini, Ustaz. Terakhir. Selesai tadabbur. Sekarang T terakhir namanya T kelima, yaitu kita keluar dari majelis ini dengan T yang kelima. T yang kelima tazkiyah. Tazkiyah artinya mensucikan. Apa artinya? Yang disucikan itu dua. Satu hati, dua perbuatan. Apa yang disucikan? Perbuatan. Yang lebih utama hati, baru perbuatan. Apa yang lebih utama? Apa itu tazkiyah? Mensucikan, dua yang disucikan. Satu, dua, mana lebih utama? Baik, kita keluar dari majelis ini dengan pensucian hati. Dari kisah Ibrahim, ana mengajak antum, tolong ikhlaskan segala aktivitas antum karena Allah. Bawa ikhlas dalam segala aktivitas antum, mendidik anak, mengajar, mencari rizki, berkuliah, belajar, bekerja. Bawa aktivitas bawa ikhlas, bawa lillah, penyerahan diri kepada Allah dalam setiap aktivitas antum. Ini tazkiyah imaniyah kita dari kisah Ibrahim. Masih banyak tazkiyahnya, tapi anak kira cukup satu itu kita bawa keluar dari sini. Jadilah orang yang mukhlis, setan gak akan bisa ganggu antum. Selesai tazkiyah. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Maafkan ana, semoga Allah maafkan kekhilafan ana, kekhilafan niat-niat kita yang kurang ikhlas. Semoga Allah maafkan. Astaghfirullahalazim. Selamat dilanjutkan dengan sesi berikutnya. Selesai. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlewat.